Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Bapak yakin kalian dalam keadaan sehat. Dan dalam masa pandemi sekarang ini, kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita. Dan perlu Bapak ingatkan, pada masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan sesuatu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas pelajaran tentang dinamika kependudukan. Oke, kita masuk pada video berikut. Baik, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Materi kita adalah dinamika kependudukan Indonesia. Anda semua, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kamu dapat menjelaskan jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu apa itu dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Nah, kamu perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar-gambar yang kamu saksikan itu adalah penyebab terjadinya dinamika kependudukan. Apa itu? Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, kematian. Dan yang ketiga adalah perpindahan penduduk. Nah, mengapa demikian? Yang pertama, kelahiran. Penduduk yang lahir dalam satu wilayah itu akan meningkatkan atau menambah jumlah penduduk dalam wilayah itu sendiri. Yang kedua, kematian. Nah, penduduk yang meninggal itu akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Dan yang ketiga, perpindahan penduduk, di mana penduduk yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain akan mempengaruhi jumlah penduduk di wilayah di mana ia tinggal. Nah, perlu kamu ketahui, negara kita ini adalah negara terbesar penduduknya keempat di dunia. Nah, berdasarkan data dari World Factbook tahun 2017. Nah, negara pertama dengan penduduk terbesar dunia itu adalah Cina. Penduduknya 1.379.302.771 jiwa. Yang kedua, India. Penduduknya 1.281.935.911 jiwa. Kemudian Amerika Serikat, itu penduduknya 326.625.791 jiwa. Nah, Indonesia negara kita ini itu menduduki peringkat keempat, itu 260.580.739 jiwa. Banyak bukan? Nah, mengapa penduduk Indonesia itu begitu banyak dan penyebarannya sebenarnya juga tidak merata ini? Nah, apa penyebabnya? Nah, lihat dari data BPS tahun 2010, itu ada beberapa daerah yang banyak penduduknya, tapi ada juga beberapa daerah yang sedikit penduduknya. Nah, kamu lihat tabel-tabel berikut. Nah, perhatikan gambaran penduduk perkotaan. Perumahannya yang padat, persebaran penduduknya yang padat, aktivitasnya yang padat, sehingga orang cenderung berkumpul di kota. Tapi sebaliknya di desa, rumahnya yang renggang, persebarannya yang jarang, dan mereka cenderung beraktivitas di bidang pertanian.
Nah, dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menyikapi ini? Nah, menyikapi jumlah penduduk yang banyak ini, nah, pemerintah harus memeratakannya. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah dengan yang namanya program transmigrasi. Itu memindahkan penduduk di daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang. Dan di negara kita ini yang telah dilakukan oleh pemerintah itu memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau yang jarang seperti Sumatera, Kalimantan, Papua. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan sektor-sektor ekonomi, membangun sarana dan prasarana, dan yang tak kalah adalah untuk mengurangi jumlah penduduk ini atau menekan angka pertumbuhannya adalah dengan keluarga berencana. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak harap kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan, dan Bapak berharap kalian selalu giat, selalu semangat dalam pembelajaran. Karena apa? Karena kita belajar dari kita, dan semangatnya tentu saja dari kalian sendiri. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.